4 pekan lagi Kabupaten Waropen yang dijuluki kota sejuta bakau siap menjadi tuan rumah pesta gereja 5 tahunan, yakni Sidang Sinode GKI di Tanah Papua ke-18 tahun 2022 yang akan berlangsung selama 1 pekan bulan depan, mulai 18 sampai 24 Juli. Berbagai persiapan mulai dari fasilitas pendukung kegiatan pembukaan Sidang Sinode hingga tempat kegiatan dan penginapan peserta, maupun persiapan agenda sidang dari Badan Pekerja AM Sinode diklaim telah siap. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu di Jayapura, Jumat 24 Juni 2022. Berkaitan dengan persiapan-persiapan pelaksanaan sidang sinode ini, Badan Pekerja Sinode semula telah mengangkat panitia pelaksana dan tugas-tugas persiapan di Waropen itu sudah dilakukan oleh panitia dan kurang lebih sudah 4 kali Badan Pekerja Sinode melaksanakan monitoring untuk melihat terdekat kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya sudah 90% ya, ketika kami pada bulan Mei kemarin datang ke sana dan kami lihat persiapan-persiapan sudah maksimal dilakukan. Nah, karena itu tinggal pada waktu pelaksanaan saja dan kita berharap ini semua sudah bisa disiapkan. Artinya dari sisi kesiapan panitia sudah siap. Nah, hal yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa berkaitan dengan persiapan-persiapan yang menyangkut dengan agenda-agenda ataupun juga materi dan juga dokumen-dokumen yang akan disampaikan pada Sidang Sinode 18 di Waropen. Nah, itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Pekerja Sinode, dan ini saya perlu menginformasikan bahwa seluruh dokumen Sidang Sinode 18 sudah disiapkan. Puji Tuhan, nah seluruh dokumen sudah naik cetak dan sekarang sebagian besar sudah ada di Yapen dari Jakarta. Dan tinggal ada beberapa dokumen saja yang sekarang mungkin minggu besok sudah dikirim lagi dan itu sudah bisa selesai. Nah, dengan demikian maka baik persiapan panitia tetapi juga persiapan Badan Pekerja Sinode untuk penyelenggaraan Sidang Sinode 18 di Waropen sudah sangat siap. Sidang Sinode yang menjadi agenda 5 tahunan Gereja GKI di Tanah Papua ini akan membahas sejumlah program, mulai dari laporan pertanggungjawaban pengurus Sinode periode 2017 sampai 2022, hingga pembahasan dan pengesahan program-program berkaitan dengan pertumbuhan dan pelayanan Gereja GKI khususnya di Tanah Papua. Program-program yang akan dibahas diantaranya tentang perubahan tata gereja, rancangan liturgi baru, hingga pembahasan dan penetapan himne dan mars GKI. Tak hanya itu, Pendeta Andri Kusmofu juga mengatakan dalam sidang sinode kali ini juga akan membahas dan menetapkan sejumlah hal baru. Di antaranya 15 bakal klasis yang akan ditetapkan menjadi klasis mandiri. Kemudian usulan menetapkan Mie dan Aitumere di Wondama menjadi pusat peradaban GKI. Hingga pemberian nama Dominic Ishak Samuel Kene pada bandara. Dan puji Tuhan pada sidang kali ini, Badan Pekerja Sinode dalam beberapa konsultasi teologi yang kita lakukan, konsultasi teologi dan liturgi, maka ada rancangan 87 liturgi baru GKI, termasuk juga panduan pelayanan dan juga buku petunjuk pelayanan. Dan ada beberapa hal yang penting termuat di dalam, ada pengakuan iman GKI yang sudah dirumuskan dan kita berharap ini juga akan menjadi bagian yang penting untuk ditetapkan. Dan baru saja tadi dalam pertemuan dengan tim 9 dipresentasikan himne dan mars GKI. Dan ada beberapa ketetapan-ketetapan yang kita berharap harus ditetapkan di Waropen. Nah, saya ambil contoh. Ada ketetapan berkaitan dengan klasis-klasis. Ada 15 bakal kelas yang akan ditetapkan menjadi kelas mandiri, kelas penuh. Nah, kemudian ada usulan wilayah-wilayah pemekaran baru klasis. Nah, tetapi juga ada beberapa ketetapan yang punya kaitan dengan hal-hal yang sebenarnya sudah berlangsung dalam gereja, tetapi ini belum mendapat sebuah ketetapan resmi dalam gereja. Saya ambil contoh. Kalau selama ini kita
menerima dan mengakui Otto dan Gessler sebagai Rasul Papua tidak pernah diputuskan dalam satu sidang gereja, khususnya sidang sinode. Padahal harus diputuskan, ditetapkan penerimaan kita ini karena sebuah risalah gereja, tetapi juga harus kita meletakkan dalam sebuah ketetapan hukum gereja. Nah, kita juga akan tetapkan Mansinam sebagai pulau Injil. Kita akan tetapkan Niei dengan Aitumeri, yang di sana ada batu peradaban. Kita akan tetapkan sebagai tanah peradaban ataupun juga pusat peradaban GKI. Dan ada beberapa hal yang kita lihat. Sidang Sinode GKI ke-18 bakal diikuti hingga ratusan peserta yang terdiri dari Badan Pekerja AM Sinode, perwakilan dari 55 klasis, dan 15 bakal klasis hingga jemaat kategorial dan peserta peninjau. Selain itu, Pantai Kampung Saram Fambai, distrik Waropen Bawah, yang bakal menjadi lokasi pembukaan sidang Sinode, bakal dipenuhi peserta dan tamu undangan, di antaranya unsur pimpinan sinode gereja-gereja di Papua, hingga mitra-mitra gereja seperti pemerintah, berbagai denominasi gereja, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Seluruh peserta sidang hingga simpatisan pada acara pembukaan sidang diharapkan ikut mendukung agenda gereja tersebut, dengan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Pendeta Andri Kusmofu juga berharap penyelenggaraan sidang sinode ini dapat membawa dampak positif terutama bagi masyarakat Kabupaten Waropen. Pendeta mendorong masyarakat Waropen dapat memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan pendapatan, seperti berjualan makanan dan hasil alam lainnya. Nah, itu saya katakan dalam sambutan pada saat hadir di Waropen, mari kita gunakan momentum ini untuk ada punya nilai langsung bagi Waropen dan juga bagi masyarakat di Waropen. Saya ingatkan kemarin di Waropen, ya untuk panitia di sana. Nah, kebetulan ketua panitia adalah Pak Bupati Waropen. Nah, saya ingatkan dan Badan Pekerja Klasis dan seluruh pelayan di sana, mari gunakan momentum ini supaya ada dampak langsung bagi umat di sana. Masa jual pinang itu harus dibawa dari luar atau orang luar jual pinang? Pinang di Pulau Nau itu sangat bagus sekali. Jangan semua dikasih makan gratis untuk mereka yang datang. Saya katakan, ya yang datang bawa 50.000, jangan 50.000-nya dibawa kembali begitu. Kalau dapat itu dipakai untuk belilah. Jadi masyarakat di sana siapkan makanan jadi misalnya. Nah, mereka manfaatkan ini untuk kepentingan di sana.